Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahdar. Saya adalah salah satu tenaga pengajar pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah reportase dan teknik menulis berita. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025 mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan mengawali dengan deskripsi dan penjelasan umum dalam mata kuliah reportase dan teknik menulis berita ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 program studi Ilmu Komunikasi semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah reportase dan teknik menulis berita bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman konsep serta teori dasar cara melakukan reportase dengan baik, sehingga reportase dapat berjalan lancar, dan mahasiswa mampu memahami dan menguasai teori dasar penulisan berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita, teknik menulis berita, sehingga mampu menulis berbagai jenis berita dengan baik. Mata kuliah ini akan membahas tentang pengertian dan teknik dasar reportase, jenis-jenis reportase, teknik wawancara, liputan terjadwal dan tidak terjadwal, etika dalam melakukan reportase, teknik menulis berita, unsur-unsur berita, proses pembuatan berita atau news processing, nilai berita atau news value, riset data, dan jenis-jenis berita. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri atas capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu pertama, mampu bersikap religius, profesional, dan bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu dan kualitas bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketiga, menguasai konsep dan ruang lingkup reportase dan teknik menulis berita di bidang kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa. Keempat, mampu memahami dan menguasai aspek teoritis dan praktik reportase dan teknik menulis berita. Dari CPL program studi yang dibebankan tersebut, kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu pertama, menunjukkan sikap religius, profesional, dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, mampu menerapkan pengetahuan tentang reportase dan teknik menulis berita. Ketiga, mampu bekerja dan mengaplikasikan pelaksanaan teknik-teknik reportase secara baik dan profesional. Keempat, mampu merancang dan mengaplikasikan teknik-teknik menulis berita sehingga sesuai standar penulisan di media massa. CPMK ini kemudian diturunkan lagi ke dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, yaitu pertama, mampu menjelaskan definisi reportase dan teknik menulis berita dengan baik. Kedua, mampu menjelaskan pelaksanaan reportase dan teknik menulis berita. Ketiga, mampu menjelaskan penguasaan aspek-aspek reportase dan teknik menulis berita. Kelima, mampu menjelaskan jenis-jenis reportase. Keenam, mampu menjelaskan standar teknik penulisan berita di media massa. Dan ketujuh, mampu memperhatikan alat kerja, hardware dan software pada pelaksanaan reportase dan teknik menulis berita. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pertama, buku yang ditulis oleh Fathul Qorib pada tahun 2018 dengan judul Teknik Reportase dan Penulisan Berita. Kedua, buku yang ditulis oleh Maisita Maharani pada tahun 2008 dengan judul Reportase Dasar dan Penulisan Berita. Tiga, buku karya Mas Rizari Putra dan Sebastianus Darwin tahun 2006 dengan judul Teknik Menulis Berita dan Feature, serta beberapa buku dan jurnal yang mendukung dalam pembelajaran pada mata kuliah reportase dan teknik menulis berita ini. Adapun metode pembelajaran mata kuliah adalah tatap muka dengan pemberian materi mata kuliah, melalui ceramah dengan alat bantu PowerPoint, diskusi kelompok, tanya jawab, metode demonstrasi dengan mempraktikkan cara melakukan reportase dan
menulis berita, pemberian kuis, tugas mandiri, dan kelompok serta praktik lapangan. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 kali, terdiri atas tatap muka dengan pemberian materi disertai tanya jawab, diskusi kelompok, praktik lapangan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa dinilai dari hasil kerja tugas mandiri dan kelompok, keaktifan dalam tatap muka, diskusi kelompok, dan praktikum, serta penilaian hasil ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Demikian penjelasan umum mengenai mata kuliah reportase dan teknik menulis berita ini. Berikutnya cuplikan dari proses pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Pak Diono. Silakan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, langkah baiknya sama-sama berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik, dari semua. Hari ini kita melakukan pertemuan kedua mata kuliah reportase dan teknik menulis berita. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pertemuan kedua ini, kita akan merefleksi dulu pertemuan pertama. Saya ingin beri kesempatan kepada salah seorang di antara kalian untuk menjelaskan definisi reportase dan contoh-contohnya. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi definisi reportase itu merupakan teknik liputan berita, bagaimana kita sebagai wartawan itu turun langsung ke lokasi kejadian. Mungkin contohnya ada kejadian penangkapan pengedar narkoba oleh pihak polisi. Nah, kita sebagai wartawan itu turun langsung ke lokasi kejadian untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Mungkin itu aja. Oke, ya jawabannya bagus sekalian. Kita berikan aplaus. Ya, kita lanjutkan pembahasan materi pertemuan kedua hari ini. Ya, pembahasannya adalah jenis-jenis reportase. Nah, di dalam reportase ada 4 jenis reportase. Ya, yang pertama adalah reportase faktual, yang kedua reportase mendalam, ketiga reportase komprehensif, dan reportase investigasi. Ya. Nah, apa saja jenis-jenis reportase ini? Ya, saya bisa jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah reportase faktual, ya, yaitu faktual report. Tahap reportase faktual ini hanya mengumpulkan fakta yang dapat ditemukan untuk menjelajah lebih mendalam. Ya. Kedua, hanya melihat satu dimensi dan melaporkan kronologis kejadian yang dilakukan secara sekilas. Ketiga, reportase faktual sama sekali tidak ada kedalaman informasi dari peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Jadi hanya di data-datanya saja. Ya. Kemudian yang keempat, menghasilkan jenis tulisan straight news atau berita langsung. Jadi reportase faktual itu hanya menampilkan laporan yang di permukaan tanpa ada kedalaman berita. Yang kedua, ada yang disebut dengan reportase mendalam atau depth report, biasa juga disebut dengan in-depth reporting. Ya, apa itu? Reportase mendalam merupakan laporan yang berbeda dengan faktual report. Ya. Reportase ini menghasilkan tulisan straight news. Reporter atau wartawan menghimpun fakta mengenai sebuah peristiwa sebagai informasi tambahan atas peristiwa itu. Yang kedua, menggambarkan kepada pemirsa atau pembaca
mengenai keseluruhan apa yang terjadi dari kisah sebuah peristiwa. Bukan berarti bahwa laporan harus berpanjang-panjang. Jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, jadi sederhana. Yang ketiga, fokus pada penyajian latar belakang peristiwa secara detail. Ya. Yang keempat, tujuannya memberikan kelengkapan kisah sebuah peristiwa dengan kompleks stories. Ya. Kemudian kelima, teknis tulisannya menghasilkan sebuah jenis tulisan feature news atau berita kisah atau feature artikel atau artikel kisah. Jadi reportase mendalam ini liputannya lebih mendalam dibanding dengan reportase faktual. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi reportase yang ketiga adalah reportase komprehensif. Apa itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), komprehensif artinya luas dan lengkap. Nah, maka reportase komprehensif dapat diartikan adalah sebuah laporan mengenai fakta peristiwa atau pendapat atau keduanya yang mengangkat satu topik yang sedang diperbincangkan di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan penjelasan secara detail atau secara lengkap kepada pembaca tentang topik dengan sisi yang lebih luas agar pembaca mengetahui duduk persoalannya secara menyeluruh atau secara komprehensif. Yang ketiga, reportase komprehensif mampu mengaktualkan sebuah peristiwa. Ya. Kemudian yang keempat adalah suatu peristiwa tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya latar belakang dan tindak lanjut. Artinya suatu peristiwa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Jadi saling berkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Kemudian selanjutnya adalah reportase komprehensif biasanya menjawab pertanyaan tentang bagaimana suatu isu atau topik bergulir di masyarakat. Dan terakhir, teknik penyajian beritanya menggunakan feature news atau berita berkisah. Jadi berita atau reportase komprehensif ini meliput dari semua sisi-sisi isu yang ada di dalam berita itu secara menyeluruh atau secara komprehensif. Bisa dipahami ya? Jadi reportase yang keempat adalah reportase investigasi atau investigatif reporting. Apa itu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investigasi artinya penyelidikan dengan mencatat dan merekam fakta, melakukan peninjauan atau percobaan untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan menurut Kamus. Ya. Nah, reportase investigasi dapat dijelaskan bahwa sebuah laporan yang memusatkan pada satu atau sejumlah masalah yang kontroversial. Jadi kalau ada masalah yang kontroversi di masyarakat, ada yang belum terungkap, maka wartawan atau media melakukan sebuah reportase investigasi untuk mengungkap hal-hal yang kontroversial tersebut. Ya. Yang selanjutnya, wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi dari satu tujuan. Lebih banyak menjawab unsur why dan why itu mengapa dan mengapa. Unsur ini adalah salah satu unsur dalam berita. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi suatu peristiwa atau mengapa terjadi demikian, itu harus dijawab tuntas oleh media atau wartawan yang melakukan reportase untuk menjawab reportase tersebut, ya, menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat, ya, data harus lengkap di dalam reportase investigasi untuk mendukung fakta yang ingin diungkap, ya, yang tersembunyi, ya, supaya laporannya lengkap dan semua hal-hal yang tersembunyi di dalam sebuah peristiwa atau sebuah kasus maka dapat diungkap oleh pelaksanaan reportase investigasi. Yang terakhir adalah kita menggunakan teknik penulisan jenis berita investigatif news. Jadi jenis berita investigatif news ini adalah mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi. Itulah reportase investigasi. Jadi tadi penjelasan dari 4 jenis reportase. Selalu kembali jenis reportasenya adalah jenis reportase yang keempat, reportase mendalam, reportase komprehensif, dan reportase investigasi. Nah, di dalam melakukan reportase itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh reporter. Ya, tidak asal melakukan reportase atau melakukan itu saja tanpa ada rambu-rambu atau hal-hal teknis lainnya yang perlu diperhatikan. Ya, apa yang perlu diperhatikan di dalam melakukan reportase? Pertama adalah pemilihan topik. Ya. Dan topik itu
dalam sebuah topik yang dipilih yang relevan atau yang sesuai dengan kondisi atau isu yang berkembang di masyarakat. Ya. Yang kedua, menarik. Ya. Jadi ditanya harus menarik. Lalu memiliki nilai berita atau news value, ya, nilai berita yang baik. Jadi tidak saja ada isu atau ada informasi yang kontroversi atau ada informasi yang segera di masyarakat, tapi informasi itu tidak menarik bagi publik atau pembaca masyarakat. Kita tidak perlu. Nah, makanya harus menarik informasinya atau isunya harus menarik. Ya. Nah, setelah itu lakukan riset mendalam mengenai topik sebuah isu untuk memahami konteks dan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ya, kita memilih topik yang relevan dan menarik. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan. Buat perencanaan reportase yang jelas, termasuk tujuan siapa narasumbernya, tetapi narasumber kita siapa, kemudian lokasinya di mana, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan reportase berapa lama reportase. Kalau reportasenya reportase faktual, maka reportasenya biasanya membutuhkan waktu yang tidak lama. Kalau reportase mendalam, untuk waktu yang agak lama sedikit. Demikian pula dengan komprehensif yang waktunya lebih lama dibanding faktual dan reportase mendalam. Nah, yang terakhir, reportase investigasi itu butuh waktu berhari-hari misalnya, ya. Misalnya butuh 5 hari atau 1 minggu, bahkan 1 bulan. Nah, kalau medianya media mingguan, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan reportase investigasi misalnya, dia dibutuhkan minimal 5 atau 6 hari setelah itu masuk ke laporan. Ya. Kalau harian, maka yang dibutuhkan reportase faktual waktunya hanya sehari. Ya. Apalagi kalau medianya dan media berbasis digital, maka reportasenya yang pada saat itu juga reportase faktual ini pada saat itu juga. Ya. Karena ditanya tidak mendalam. Nah, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pengumpulan data awal. Ya. Data itu dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya untuk memperkaya pemahaman tentang topik atau isu yang kita liput atau ketika kita melakukan reportase. Jadi melakukan riset lebih awal, melakukan pengumpulan data apa yang penting kita miliki di dalam melakukan reportase. Nah, contoh, misalnya kita ingin melakukan reportase investigatif tentang pengungkapan sebuah kasus korupsi, misalnya. Maka sebelum kita melakukan reportase harus melakukan riset tentang kasus korupsi tersebut. Ya. Mengumpulkan berbagai macam informasi, ya, dari berbagai sumber, kemudian memahami dan meneliti data-data awal tersebut sebelum kita terjun ke lapangan melakukan reportase investigasi. Ya, sudah dimulai semua ya tentang jenis reportase. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Ya. Nah, saya persilakan kepada adik-adik untuk mengajukan pertanyaan. Siapa tahu ini ada yang bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Kita namanya dan apa pertanyaannya ya. Perkenalkan, nama saya Suci Darmadani. Pertanyaan saya, dalam pelaksanaan teknik reportase, ada yang disebut dengan reportase dasar, reportase media, dan reportase lanjutan. Apa perbedaan dari ketiga macam-macam reportase tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Di dalam reportase juga ada yang disebut dengan reportase dasar, ya, atau basic reporting, kemudian ada reportase media, medium reporting, kemudian ketiga reportase lanjutan, ya, atau advanced reporting. Nah, itu juga merupakan jenis reportase yang ada di dalam ilmu jurnalistik. Nah, apa itu reportase dasar? Reportase dasar itu adalah meliput dari hal-hal yang dasar-dasar saja, ya, yang tidak mendalam. Itu sama halnya dengan reportase faktual. Jadi meliput dari apa adanya, ya, hanya menampilkan unsur-unsur berita di bawah satu hal, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Itu dia hanya meliput dari dasar-dasar saja. Itu setara dengan reportase faktual. Yang kedua, reportase media atau medium reporting. Reportase jenis ini itu setara dengan in-depth reporting atau reportase mendalam pada pembagian pada penjelasan materi tadi. Reportase media ini itu lebih luas dari reportase dasar, ya.
dia lebih detail dan lebih mendalam. Nah, biasanya reportase bagian ini menghasilkan berita-berita berkisah, makanya biasanya menggunakan jenis tulisan picture news. Nah, yang terakhir adalah reportase lanjutan atau advance reporting, itu setara dengan atau sama dengan reportase investigasi yang kita jelaskan tadi. Ya, nah, reportase lanjutan ini itu memuat informasi yang lebih mendalam dan mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi. Ya, itu saya mengerti ya. Oke, baik. Masih ada yang ingin bertanya? Saya beri kesempatan satu orang lagi. Ya Pak. Oke, silakan perkenalkan namanya dan apa pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Putra. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana ketika jurnalistik diterapkan dalam proses reportase oleh seorang wartawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Sofian ya, bagus sekali. Jadi ketika kita melakukan reportase, seorang reporter itu perlu memperhatikan yang namanya etika di dalam melakukan reportase atau liputan. Ada 3 hal yang sangat penting diperhatikan dalam etika reportase. Yang pertama adalah menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik ada 11 pasal, ya. Dan kode etik yang 11 pasal tersebut harus kita taati. Misalnya melakukan verifikasi, kemudian melakukan keterlibatan dalam berita, kemudian tidak menghasut dan seterusnya, ya. Dia melakukan reportase dengan baik, ya, dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa mencederai etika profesi jurnalistik, ya. Yang kedua adalah menghindari konflik kepentingan. Jadi seorang reporter dalam melakukan reportase, dia tidak boleh ada konflik kepentingan di dalamnya. Ya, misalnya ketika dia melakukan reportase investigasi, lalu yang diinvestigasi itu misalnya berkaitan dengan keluarganya, ya itu seorang reporter sama sekali tidak boleh mencampur adukan antara hubungan keluarga dengan dia sebagai reporter. Ya, harus independen, ya, harus bebas dari itu ya. Bisa dipaham, Sofian? Ya, Pak. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang jenis-jenis reportase, saya akan mengetes atau menguji kemampuan Anda semua tentang pemahaman dari jenis-jenis reportase tadi, ya. Nah, saya akan membuat satu papakan materi tentang pertanyaan tentang jenis-jenis reportase ini. Saya akan membuat kuis, ya. Nah, saya membuat sebuah kuis. Saya persilakan di antara kalian untuk menjawab pertanyaan dari 2 kuis ini secara bergantian. Dan bagi yang bisa atau mampu menjawab pertanyaan yang baik, saya akan memberikan hadiah kuis dari saya berupa buku yang saya tulis sendiri, ya. Nah, kuis yang pertama adalah reportase yang hanya mengumpulkan fakta yang tampak di permukaan merupakan ciri dari reportase apa? Yang Pertama nama saya Yuni Mawati, jawaban saya apa? Reportase virtual. ya, reportase. Virtual. Oke, nah saya jawabannya ya. Ambil hadiah buku, ya. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi di sesi kuis ini. Siapa yang bisa menjawab? Saya bacakan dulu kuisnya, pertanyaannya ya. Kalimat berikut yang berkaitan dengan reportase investigasi adalah: 1. Hanya melihat satu dimensi dan melaporkan kronologis kejadian yang dilakukan secara sekilas. B. Reporter atau wartawan menghimpun dengan fakta mengenai sebuah peristiwa sebagai informasi tambahan atas peristiwa itu. C. Wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi satu tujuan. Dan D. Biasanya menjawab pertanyaan tentang bagaimana suatu isu atau topik bergulir di masyarakat. Salah? Oke, jangan benar. Silakan. Berdiri. Oke, Pak. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan
dari berkaitan dengan investigasi, jawabannya adalah C. Wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi lebih satu. Oke, jawabannya benar sekali ya. Sebagai kajian berikut ini saya minta juga satu buku ya saya. Saya kira materi kita cukup pada hari ini dan saya akan kasih tugas kelompok. Ya, saya akan bagi 4 kelompok dari masing-masing tugas kelompok ini. Ya, nanti nama kelompok 1 sampai 4 itu kita bagi berdasarkan jumlah dalam absensi ya. Nomor 1 sampai 10, nomor 1 11 sampai 20, nomor 2 kemudian 21 sampai 30, nomor 3 kemudian 31 sampai 40, nomor 4. Oke. Nah, apa tugasnya? Bisa dicatat. Kelompok 1 itu adalah reportase faktual. Ya. Topiknya adalah pembersihan kanal yang dilakukan oleh pemerintah Kendari. Waktu yang diberikan 1 minggu. Kejadiannya 1 minggu dikumpulkan ya. Kemudian kelompok 2 melakukan reportase mendalam. Topik yang diliput atau direportase adalah sepinya pasar-pasar tradisional di Kota Kendari. Ya, waktunya juga 1 minggu. Kemudian kelompok 3 melakukan reportase komprehensif. Topiknya maraknya aksi bunuh diri di jembatan Kendari. Ya, waktunya juga 1 minggu. Dan kelompok 4 melakukan reportase investigasi. Topiknya adalah maraknya penambangan ilegal galian C di Kota Kendari. Waktu yang saya berikan untuk reportase investigasi ini 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena untuk melakukan investigasi itu butuh waktu yang relatif lama. Ini saya berikan waktu 2 minggu untuk saya pengumpulan tugasnya. Dan itu khusus untuk kelompok 4. Bisa dipaham pengumpulan tugasnya? Nah, demikian materi pembahasan pada siang hari ini untuk teman kedua dan jenis reportase, dan kita akan melanjutkan misalnya di depan dengan pembahasan teknik wawancara. Jadi pada pertemuan ketiga kita akan membahas bagaimana cara melakukan wawancara dengan narasumber secara baik dan benar, dan melakukan teknik wawancara yang mempermudah pekerjaan kita melakukan reportase. Ya, untuk absensi atau daftar hadir, nanti ketua tingkatnya yang mengecek teman-teman semuanya yang hadir atau yang tidak hadir. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita sebagai melakukan doa. Dan doa akan dipimpin oleh bagian selanjutnya. Teman-teman, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, antara lainnya kita dengan kita membaca doa. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa yang Ya baik, saya kira pertemuan kita pada siang hari ini cukup, dan saya berharap apa yang saya paparkan atau saya sampaikan dan kita diskusikan pada siang hari ini Anda bisa pahami, ya, dan bisa Anda praktikkan ketika melakukan reportase berdasarkan kelompoknya tadi masing-masing ya. Oke. Nah, saya kira demikian, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.